Kenapa di bulan Ramadan mudah sekali kita beribadah, mudah kita puasa, 29 hari bisa kita puasa. Tapi 6 hari di bulan Syawal betapa berat rasanya. Atau Senin Kamis di hari biasa sulit. Ketika Ramadan ringan kita laksanakan 5 waktu pun bisa kita laksanakan. Bahkan subuh yang biasanya sulit, ketika Ramadan ringan kita kerjakan. Tapi setelah selesai Ramadan, jangankan subuh, zuhur, asar, bahkan maghrib pun sudah jarang. Baca Quran pun demikian. Ketika Ramadan sungguh luar biasa, 1 hari 1 juz bisa kita baca. Tapi selesai Ramadan 1 juz 1 bulan pun tak ada lagi, tak sempat lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pula kita hendaknya dengan perbuatan kita, yakni kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Di hari Jumat yang mulia Sayyidul Ayyam, kita perbanyak pula bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Hari ini kita berada pada hari ketiga di bulan Syawal. Maka bagaimana selanjutnya? What next? Apa yang terjadi selanjutnya? Kemarin selama Ramadan itu kita menyaksikan bagaimana masjid-masjid penuh setiap waktunya. Terutama ketika sholat Isya, ramai jamaahnya. Juga di waktu subuh, terutama di hari pertama Ramadan, hari kedua, hari ketiga, sholat subuh seperti sholat Jumat ramainya. Pemandangan yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Kita pula selalu mendengarkan lantunan Al-Quran dibacakan di masjid-masjid, di musola-musola. Di berbagai tempat pula kita saksikan orang banyak bersedekah. Tak hanya di masjid, tapi di jalan-jalan juga. Mereka saling berbagi dengan saudara-saudaranya. Sungguh luar biasa semangat kita dalam beribadah ketika bulan suci Ramadan. Tapi dengan tenggelamnya matahari tanggal 29 Ramadan kemarin, membuat semuanya juga seolah ikut tenggelam. Semangat kita dalam beribadah pun juga ikut tenggelam. Terlihat bagaimana keadaan di masjid-masjid ketika sholat berjamaahnya. Kembali sepi. Yang ada, yang hadir, orangnya itu saja. Jamaah inti yang dulu sebelum Ramadan mereka rajin datang, setelah Ramadan mereka juga orangnya, tak ada tambahnya. Kadang terlebih lagi sholat subuh,
Sedih kita. Di berbagai tempat hanya 2, 3, 4 orang saja. Lalu tempat-tempat maksiat yang dulunya ditutup selama Ramadan mulai dibuka kembali. Bahkan mulai dari tanggal 1 Syawal itu, tempat-tempat maksiat itu mulai ramai dikunjungi orang-orang yang kemarin ketika Ramadan mereka memakmurkan masjid. Yang ketika Ramadan kemarin mereka membaca Al-Quran. Aneh memang, tapi begitulah yang terjadi setiap tahunnya. Setiap selesai Ramadan, hal yang sama terulang kembali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ketika masuk 1 Syawal itu, maka setan-setan pun lepas dia dari penjara. Bebas dia dari belenggu yang mengikatnya selama Ramadan. Mereka pun mulai kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, menggoda manusia supaya mereka lalai dari mengingat Allah. Karena dulu ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, dia telah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis berjanji akan membuat kemaksiatan itu tampak indah, mempesona, dan membuat kebaikan, ketaatan tampak berat dan sulit untuk dikerjakan, sehingga manusia sulit untuk diajak menuju kepada Allah setelah selesai Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan mudah sekali kita beribadah, mudah kita puasa, 29 hari bisa kita puasa, tapi 6 hari di bulan Syawal betapa berat rasanya. Atau Senin Kamis di hari biasa sulit. Di bulan Ramadan ringan kita sholat malam, sholat tarawih 11 rakaat, ada pula yang 23 rakaat, ditambah lagi tahajud sebelum sahur. Tapi selesai Ramadan 2 rakaat tahajud saja sulit, berat. Atau 3 rakaat witir saja sebelum tidur itu sungguh berat rasanya. Salat berjemaah juga demikian. Ketika Ramadan ringan kita laksanakan 5 waktu pun bisa kita laksanakan. Bahkan subuh yang biasanya sulit ketika Ramadan ringan kita kerjakan. Tapi setelah selesai Ramadan, jangankan subuh, zuhur, asar, bahkan maghrib pun sudah jarang. Baca Quran pun demikian. Ketika Ramadan sungguh luar biasa, 1 hari 1 juz bisa kita baca. Tapi selesai Ramadan 1 juz 1 bulan pun tak ada lagi, tak sempat lagi. Kenapa? Ketika Ramadan mudah kita beramal, berbuat kebaikan, tapi setelah itu terasa begitu berat. Itulah pekerjaan setan tadi. Mereka mulai kembali melakukan tugasnya. Bahkan dia mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Bukan berarti yang ustadz akan selamat, belum tentu yang banyak ibadahnya yang akan selamat. Tapi yang akan selamat adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maka bagaimana supaya kita selamat dari tipu daya setan itu? Yang pertama adalah kita jaga keikhlasan dalam setiap amal soleh, di setiap perbuatan kita. Luruskan niat dalam setiap amal itu. Kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja, bukan karena yang lain, bukan karena takut atau malu kepada orang, bukan karena mengharap pujian dari orang, bukan karena mengharap keuntungan dunia, keuntungan materi, atau bukan karena sekedar ikut-ikutan orang banyak, tapi murni karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita jaga keikhlasan kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita selamat dari tipu daya setan setelah Ramadan? Yaitu dengan senantiasa kita jaga istiqomah iman kita. Karena setan akan terus berusaha menggoda kita, melemahkan iman kita sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan. Bagaimana caranya?
dia akan terus dekatkan kita dengan perbuatan dosa. Dia akan terus goda kita dengan berbagai kemaksiatan. Karena sahabat Nabi berpesan, al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit taati, dia bertambah karena ketaatan. Wa yanqusu bil maksiati, dia berkurang dengan kemaksiatan. Maka setan akan terus mendekatkan kita dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka kita jaga kadar iman kita itu dengan selalu kita jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Allah tahu kita ini manusia yang lemah, maka Allah jadikan bulan Ramadan itu untuk kita mengisi ulang iman kita, untuk kita meningkatkan iman dengan berbagai ketaatan selama bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan harusnya iman kita itu sudah full, sudah terisi penuh. Dan iman yang sudah penuh itu harus bisa kita pertahankan dengan tetap istiqamah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah istiqamah. Meskipun memang mudah diucapkan tapi berat dilaksanakan. Tapi Nabi sudah mengajarkan kita bagaimana caranya. Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amal yang dilakukan terus menerus, continue, berkelanjutan, walaupun itu sedikit. Yang dulu baca Quran ketika Ramadan, maka dibaca lagi Al-Qurannya. Kalau dulu 1 juz 1 hari, tak sanggup lagi sekarang setengah juz. Tak sanggup juga 1 lembar, tak sanggup juga 1 halaman. Tapi terus kita baca, jangan kita tinggalkan. Tak bisa kita full 5 waktu untuk berjamaah ke masjid ini. Mungkin siangnya kita sibuk, zuhur, asar tak bisa. Maka paling tidak usahakan maghrib, isya dan subuh kita berjamaah ke masjid kita ini. Siapa lagi yang akan meramaikan masjid kita ini, yang akan menghidupkannya dengan sholat berjamaah kalau bukan kita? Masjid sudah kita bangun besar, luas. Kalau tidak kita makmurkan dengan solat berjamaah, hanya akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu setiap malam kita dengarkan tausiah, ceramah, kajian ilmu, maka setelah Ramadan paling tidak sekali sepekan kita hadiri majelis ilmu, supaya tetap mengingatkan kita, tetap menjaga iman kita, tetap istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, selanjutnya yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa selamat dari tipu daya setan setelah Ramadan, yaitu dengan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan memang doa itu mustajab, tapi setelah Ramadan, di luar Ramadan juga ada waktu-waktu mustajabnya doa. Antara azan dan iqamah di sepertiga akhir malam, 1 titik di hari Jumat, maka manfaatkan waktu-waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Minta kepada Allah agar kita selalu istiqamah, karena sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk istiqamah kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam solat itu kita ikrarkan, kita nyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Karena sesungguhnya kita takkan mampu datang ke masjid ini kecuali Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Maka kita senantiasa perbanyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Kokohkan hati kami selalu dalam agamamu dan dalam ketaatan beribadah kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan hati kami ya Allah, ba'da iz hadaitana, setelah Engkau beri kami hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas dalam setiap amal soleh dan bisa terus istiqamah dalam iman dan dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
sehingga kita selamat terjaga dari tipu daya setan setelah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.